Salam guru penggerak. Hai, salam penggerak. Saya Margareta Sri Pinili, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator saya adalah Bapak Sumarno, dan pengajar praktik saya adalah Ibu Lutia. Anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri sebagai coach dan Ibu Uun sebagai coachee. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Acuan umum sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Alur Tirta yang pertama yaitu tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Berikut adalah contoh percakapan praktik alur percakapan coaching Tirta. Selamat siang Bu Uun. Selamat siang Bu Reta. Bagaimana kabar Bu Uun hari ini? Alhamdulillah baik Bu Reta. Tadi Bu Uun WA saya ya mau ngajak ngobrol. Iya Bu Reta, tadi saya WA jenengan karena saya butuh teman untuk bercerita. Oke, baik. Kita ngobrolnya nggak terlalu lama ya Bu. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, Bu Uun ini ngomong-ngomong mau membicarakan tentang apa nih Bu? Jadi begini Bu Reta, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Reta terkait pembelajaran di kelas saya. Saya di kelas memiliki beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pelajaran matematika materi pembagian, yaitu pembagian bilangan cacah ratusan dibagi satuan. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Rita ya dalam memahami materi bilangan cacah ini. Padahal materi pembagian ini pernah diajarkan di kelas sebelumnya yaitu kelas 3. Oh, jadi Bu Uun saat ini mengalami kesulitan ya dalam mengajarkan materi pembagian bilangan cacah, terutama untuk yang ratusan dibagi satuan kepada murid di kelas 4 begitu ya Bu Uun? Iya Bu Rita, rasanya kok kesulitan sekali mengajarkan pembagian ini. Oke, Bu Uun. Karena waktu kita ngobrolnya ini pendek, Bu Uun ingin mendapatkan apa dari diskusi kita pada siang hari ini? Harapan saya dengan diskusi dengan Bu Rita, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang dapat dilakukan di kelas sehingga dapat mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu Rita. Sehingga anak-anak itu paham dengan materi pembagian seperti itu. Oke, baik. Berarti yang bisa dilakukan Bu Uun ya, supaya murid-murid Bu Uun itu bisa memahami materi pembagian ini, begitu ya? Ya Bu Rita, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang pembagian. Saat saya mengajar kemarin, setelah saya selesai memberikan penjelasan tentang materi pembagian, kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah paham atau belum tentang pembelajaran pembagian ini? Lah, anak-anak menjawab, sudah Bu Un. Nah, setelah saya memberikan soal dan saya koreksi, ternyata hasilnya itu jelek. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan pembagian, tapi anak-anak kok ya belum paham ya Bu Rita ya. Oh, begitu ya Bu. Menurut Bu Uun, anak-anak yang memahami pembagian itu yang seperti apa sih Bu?
Menurut saya, anak-anak yang memahami pembagian itu anak-anak yang tahu bagaimana proses mengerjakan pembagian secara runtut dan hasilnya benar. Dalam mengerjakan soal pembagian, anak-anak juga harus paham perkalian dan pengurangan. Anak-anak belum hafal perkalian dan kurang teliti hasil perkaliannya dan yang mendekati dengan angka yang akan dibagi. Disitulah anak-anak jadi salah mengerjakan soal pembagian. Mereka sudah paham tahap-tahap mengerjakan soal pembagian, tetapi mereka belum hafal perkalian dan kurang teliti hasil perkalian yang mendekati dengan angka yang dibagi, Bu Rita. Jadi kesalahannya itu di situ menurut saya. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan pembagian yang tadi sudah dijelaskan Bu Uun, hanya saja mereka belum hafal perkalian dan kurang teliti hasil perkalian yang mendekati dengan angka yang dibagi ya. Jika anak teliti terhadap hasil perkaliannya, maka akhirnya benar begitu ya idealnya, Bu. Ya, ya begitu idealnya Bu Rita. Oke, baik. Kalau anak-anak di level itu kira-kira poin levelnya 1 sampai 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, menurut Bu Uun, anak-anak di kelas Bu Uun berada di level berapa, Bu? Kalau saya amati rata-rata murid di kelas saya untuk memahami pembagian itu di level 5 idealnya. Di level 5 menurut saya yang bisa mengalihkan akan tetapi salah dalam memilih perkalian yang mendekati dengan hasil baginya sehingga membuat hasilnya salah seperti itu, Bu. Oke, menurut Bu Uun, murid-murid Bu Uun berada di level 5 ya untuk memahami tentang materi pembagian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Uun? Bisa Bu Rita, asal hasil akhir pembagiannya benar dan anak-anak itu teliti dalam mengalihkan dan memilih hasil perkalian yang mendekati dengan hasil bagi. Serta dengan mengurangkan. Kalau anak-anak teliti mengurangkan kemudian mengalihkan dan benar hasilnya, mereka bisa di level 10, Bu. Begitu Bu Rita. Oke, baik. Menurut Bu Uun, apa yang bisa Bu Uun lakukan untuk membantu murid-murid Bu Uun berada di level itu dalam memahami materi pembagian ini? Sebenarnya itu baru yang saya pikirkan, Bu Rita. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu supaya membantu murid-murid itu paham materi pembagian ini? Saya sih ada beberapa ide, Bu Rita. Oke, baik. Apa tuh Bu idenya? Jadi begini, saat saya mengajar kemarin, saya kan hanya menggunakan metode ceramah, kemudian menulis contoh mengerjakan pembagian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Kok kayaknya kok kurang efektif ya? Nah, ide saya ini seperti ini, Bu Rita. Saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan media pembelajaran interaktif. Mungkin dalam menjelaskannya, saya bisa menggunakan video pembelajaran terkait materi pembagian. Kemudian di awal pembelajaran mungkin nanti 5 menit lah, mungkin untuk kegiatan mencongak agar anak-anak itu mengingat hafalan perkaliannya. Setelah itu mungkin saya juga punya ide untuk menggunakan benda konkret karena kalau anak-anak SD itu lebih suka belajar yang konkret seperti itu mungkin bisa menggunakan biji kedelai, kacang hijau mungkin ya memang kalau di kelas 4 sudah ratusan mungkin ya saya pakai contohnya 100 dulu lah. Nah, secara konkret nanti anak-anak bisa secara langsung praktek seperti itu. Saya mendemonstrasikan dulu bagaimana cara membagi kalau menggunakan benda konkret. Setelah itu anak-anak itu mencoba secara langsung seperti itu. Selanjutnya saya juga kayak mempunyai setelah mereka sudah agak paham kok saya ingin biar lebih paham lagi itu game. Mau ingin setelah ada pembelajaran yang ada gamenya seperti itu, Bu. Wah, idenya bagus banget, Bu. Gamenya itu game apa ya, Bu, yang bisa dimainkan? Nih, di sini saya ingin menggunakan game Word World, tapi tipe membuka kartu, di mana saya akan membuat pertanyaan sebanyak 30, karena kan murid saya 29. Kemudian di pertanyaan itu ada 1 sampai 30 kotak, kemudian berisi pertanyaan.
Kemudian dan pada saat permainan ini saya padukan dengan talking stick. Nah, talking stick ini saya menggunakan spidol untuk ketika musik berbunyi atau dimainkan, spidol itu berjalan. Tapi ketika musik berhenti, yang mendapatkan spidol ini itu nanti anak-anak yang maju ke depan untuk memilih kartu mana yang mau dia jawab seperti itu Bu Rita. Jadi soal-soal itu juga berkaitan tentang pembagian karena kan namanya anak-anak itu kalau di SD itu suka bermain. Jadi saya pengen menerapkan ada permainan yang seperti itu Bu Rita. Oh, oke, baik, Bu. Apa sih untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Uun ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini murid-murid dapat mengerjakan soal pembagian dengan benar, dengan hasil yang benar. Oke, baik Bu Uun. Menurut Bu Uun, apakah ada kendala kira-kira dari rencana aksi yang akan Bu Uun terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya waktu ya Bu, karena saya perlu mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini. Oke, menurut Bu Uun, perlu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan ini Bu? Dan solusinya apa untuk kendala itu? Karena pelajaran matematika itu masih, ini kan hari Kamis, 4 hari lagi Bu, jadi saya bisa menyiapkan media-media mulai dari sekarang ini Bu Rita. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyediakan medianya, dan membuat gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkan saat game nanti. Saya juga mengatur tempat duduk agar anak-anak ketika nanti permainan itu bisa berleluasa gerak karena memang bernyanyi sambil bergerak seperti itu. Oke, baik. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Uun untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Putri, yaitu merupakan teman paralel saya yang di kelas 4C, untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi sehingga pembelajaran yang saya gunakan juga bisa diterapkan di kelasnya Bu Putri seperti itu Bu Rita. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bu Uun mau menerapkan di kelas ini? Karena jadwal pelajaran matematika di hari Senin mungkin saya terapkan di hari Senin Bu Rita. Oke, baik Bu Uun. Mari kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Uun dapatkan nih dari dalam perbincangan kita siang hari ini? Tadi awalnya saya bingung Bu Rita, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang pembagian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran pembagian di kelas saya. Sehingga murid-murid saya itu paham. Itu bisa menggunakan media konkret, kemudian pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan game. Selain itu saya juga bisa berkolaborasi dengan Bu Putri untuk menyiapkan pembelajaran pada matematika ini dan saya sudah merasa bersemangat lagi Bu Rita. Wah, keren sekali ya Bu Uun. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Uun. Saya pengen dengar cerita dari Bu Uun tentang keseruan pembelajaran pembagian di kelas Bu Uun. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Boleh Bu Rita, nanti saya hubungi lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Uun. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Rita, sampai jumpa lagi ya. Oke, baik. Berikut hasil refleksi diri latihan coaching untuk kali ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah alur cerita sudah terlihat dalam percakapan, tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, yaitu sebagai berikut. Tujuan dari alur cerita sudah nampak, coach sudah mampu mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang pembagian bilangan ratusan dibagi bilangan satuan. Identifikasi masalah di alur Tirta sudah nampak, yaitu di mana murid-murid berada di level 5 dari 1 sampai 10 paham tentang pembagian.
Rencana aksi sudah nampak, Koji akan mengganti metode sebelumnya, yaitu metode yang sebelumnya seperti ceramah, mengerjakan soal diganti dengan menggunakan pembelajaran interaktif seperti menayangkan video pembelajaran yang menjelaskan pembagian, metode mencongak, praktik langsung pembagian, dan memainkan games Word Wall. Tanggung jawab sudah nampak di mana akan dilaksanakan oleh Koji dengan 3 hari lagi, yaitu pada hari dan menyiapkan media pembelajaran dan games. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu saya masih perlu belajar lebih tenang dan belajar kembali tentang kemampuan menggali informasi, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, dan sebelum dan saat melakukan coaching, kembali melihat Bu Uun sebagai coach dan menonaktifkan notifikasi HP. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan latihan menjadi coach yang lebih baik lagi dan mencatat hal-hal kata kunci dari coach. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega dengan kegiatan coaching saya. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih coach yang setia mendengarkan keluh kesah saya. Demikian untuk bahan diskusi pada ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa.